Assalamualaikum teman-teman. Halo, kenalin nama aku Nuril Fatiha. Kalian bisa panggil aku dengan Nuril. Aku adalah mahasiswi Pendidikan Ekonomi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini aku mau sharing-sharing sedikit nih. Kita bincang-bincang terkait piutang. Hah? Apa sih piutang? Nah, mungkin di sini teman-teman lebih familiar atau lebih sering dengar istilah utang ketimbang piutang. Jadi, piutang itu adalah uang yang dipinjamkan atau yang dapat ditagih dari seseorang, sedangkan utang adalah orang yang meminjam uang. Jadi, sebelumnya kalian harus mengerti ya perbedaan antara utang dan piutang. It's a different, okay? Utang dan piutang itu is a different things and is different meaning. Nah, dalam penggunaannya di akuntansi, utang dan piutang juga berbeda nih. Kalau piutang itu termasuk ke dalam aktiva lancar dan saldonya berada di debit. Sedangkan kalau utang termasuk ke dalam beban, maka saldonya itu ada di kredit. Biasanya utang itu sebagai modal dari perusahaan membangun operasional perusahaannya. And then kita punya sebutan juga yang berbeda antara utang dan piutang. Kalau piutang biasanya kita sebut account receivable, sedangkan kalau utang account payable. Itu adalah nama-nama akun di akuntansi antara piutang dan utang. Nah, jangan ketukar lagi ya teman-teman antara utang dan piutang. Jadi itu ya perbedaannya. Oke, di sini biar lebih paham lagi, aku mau ilustrasiin dan kasih contoh penggunaan piutang dan utang. Contohnya gini, ada dua orang bernama Ani dan Ina. Ani pinjam uang ke Ina, maka Ani sebagai pihak yang berhutang atau pihak utang, sedangkan Ina pihak yang memberikan piutang, yang memberikan uang itu disebut piutang. Nah, gitu. Jadi piutang dan utang itu berbeda ya teman-teman. Di sini kita langsung masuk aja nih pengertian piutang berdasarkan akuntansi. Ialah salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa, atau pemberian kredit terhadap debitur yang pada umumnya diberikan tempo 30 hingga 90 hari untuk pembayaran pelunasannya tersebut. Biar lebih mantap lagi, kita punya ciri-ciri dari piutang. Ciri-ciri piutang itu yang pertama, adanya nilai jatuh tempo. Apa sih nilai jatuh tempo? Nilai jatuh tempo merupakan penjumlahan dari nilai transaksi utama lalu ditambahkan dengan nilai bunga yang dibebankan untuk dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Jadi semisal tadi Ani pinjam uang ke Ina, berarti Ani pinjam uang 50.000 dan Ina menerapkan bunga sebesar 3%, maka Ani tidak semata-mata hanya membayar 50.000, namun ditambahkan bunga dari 3% tersebut. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu adanya tanggal jatuh tempo. Nah, piutang itu dikenakan tanggal jatuh tempo atau lama umur piutang. Biasanya dalam perusahaan dikatakan dengan bulan atau hari. Yang ketiga, adanya bunga yang berlaku. Nah, ini adalah sebagai konsekuensi bagi para pembeli yang berhutang. Dikarenakan para pembeli meminta waktu lebih atas pembayarannya, maka sebagai keuntungan penjual, karena sudah bersabar nih nunggu pelunasan tersebut, sehingga dikenakan bunga. Nah, besaran bunga itu berdasarkan sesuai dengan kebijakan dari para penjual tersebut. Piutang. Jenis-jenisnya apa aja sih Kak di dalam perusahaan? Oke, kita bakalan bahas jenis-jenis piutang. Piutang itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, piutang usaha merupakan pemberian kredit dari pelanggan sebagai penjualan barang atau jasa. Misalkan dia berada di perusahaan jasa, maka disebut piutang usaha. Sedangkan kalau di perusahaan dagang, maka disebut dengan piutang dagang. Yang kedua ada wesel tagih. Wesel tagih itu surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang tempo tagih 60 hingga 90 hari. Yang ketiga ada piutang lain-lain atau biasa kita sebut dengan other receivable.
Piutang lain-lain itu mencakup piutang bunga, piutang gaji, piutang uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Piutang lain-lain ini biasanya bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan, sehingga pada piutang jenis ini diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang secara terpisah di neraca. Nah, selanjutnya perusahaan juga menetapkan pengelolaan piutang yang terbagi menjadi 3, ada syarat, standar, dan kebijakan. Yang pertama, syarat kredit, yaitu penetapan jangka waktu pemberian kredit, termasuk juga pada potongan kredit apabila ada pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Yang kedua, standar kredit, yaitu kualitas atau kelayakan minimal kredit seseorang bagi pemohon kredit tersebut. Standar kredit ini dibuat agar manfaat yang diperoleh bisa lebih tinggi dari biaya akibat adanya standar, sehingga dapat membantu menaikkan penjualan perusahaan secara kredit dengan tetap menjaga kemungkinan risiko piutang yang tidak tertagih. Selanjutnya ada kebijakan kredit. Kebijakan kredit ini meliputi jenis-jenis keputusan, yaitu tentang persyaratan khusus, potongan tunai, dan tingkat pengeluaran untuk pengumpulan piutang. Pengertian udah, jenis-jenis piutang udah, pengelolaan piutang juga udah. Nah, sekarang tinggal penggolongan piutang. Piutang digolongkan menjadi 4. Yang pertama, ada piutang lancar, yaitu piutang yang tertagihnya sesuai dengan perjanjian awal. Yang kedua, piutang dicadangkan, yaitu piutang yang sudah disisihkan dari awal untuk menghindari dari jumlah yang tidak bisa tertagih. Yang ketiga, piutang tidak lancar, yaitu yang tertagihnya melebihi dari waktu yang sudah disepakati di awal, sehingga pihak penjual tersebut dirugikan. Yang keempat, ada piutang yang dihapuskan, yaitu yang sudah tidak bisa ditagih lagi karena alasan pembeli, konsumen, atau kreditur tersebut mengalami kerugian atau bangkrut. Hal ini tentu saja menjadi kerugian juga bagi para pihak penjual. Nah, tadi kan aku udah jelasin tuh jenis-jenis piutang tuh apa aja. Ada 3 kan? Di sini biar kalian lebih mengilustrasikan lagi, ada gambaran bagaimana sih penggunaannya dalam akuntansi. Aku mau jelasin lagi contoh dari piutang-piutang itu. Yang pertama, ada contoh dari piutang usaha. Ada sebuah perusahaan yang bernama PT Grande, merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi kopi dan akan dijual kepada toko Eko sebesar 250 juta rupiah. Namun, toko Eko tersebut baru membayar sebagiannya, yaitu 150 juta rupiah, dan sisanya akan dilunasi bulan depan. Jadi PT Grande adalah pihak piutang dan toko Eko adalah sebagai pihak utang. Di sini kita akan mencatat. Oke, aku ulangin lagi. PT Grande sebagai pihak pemberi utang atau piutang dan PT Eko sebagai orang yang berhutang atau utang. Namun di sini kita akan mencatat di sisi pihak piutang atau pihak PT Grande. Maka dalam pembukuan akuntansinya kita dapat menjurnal nih. Yang pertama ada kas di debit sebesar 150 juta rupiah, piutang usaha di debit sebesar 100 juta rupiah, dan penjualan di kredit sebesar 250.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke contoh dari wesel tagih. Pada contoh ini kita akan melibatkan hitungan, calculate, atau perkalian dan penjumlahan ya. Jadi kita harus simak dengan baik. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Jadi ada kasus nih, nilai jatuh tempo wesel tagih adalah 100 juta. Debitur meminta perpanjangan 1 bulan untuk pelunasan, sehingga baru akan lunas di bulan keempat dan dikenakan bunga sebesar 10% per bulan. Maka jumlah yang harus dibayarkan ketika wesel tagih jatuh tempo menggunakan rumus. Rumusnya itu adalah nilai jatuh tempo plus dalam kurung nilai jatuh tempo dikali bunga dikali durasi hari dibagi 365 hari.
Nah, dari rumus tersebut kita bisa calculate nih. Kita bisa hitung berapa sih nilai yang harus kita bayar ketika wesel tagih tersebut jatuh tempo. Gini nih perhitungannya. Yang pertama, 100 juta ditambah dalam kurung 100 juta dikali bunga yaitu 10% dikali 120 per 365 hari. Maka akan dapat dihasilkan sebesar 103.287.671 rupiah. Oke, jadi itu contoh dari piutang usaha dan piutang wesel tagih. Namun, bagi para pihak penjual, selain mendapatkan bunga atas keuntungannya, pihak penjual juga diiming-imingi atau dinaungi oleh risiko kerugian piutang. Nah, apa sih risiko kerugian piutang? Risiko kerugian piutang itu terjadi jika piutang mengalami problem atau kendala dalam melunasi hutangnya. Ada 4 risiko dari kerugian piutang. Yang pertama, resiko tidak dibayarnya seluruh tagihan piutang. Hal ini terjadi jika jumlah piutang tidak dapat direalisasikan sama sekali. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Biasanya ada seleksi kurang baik dalam memilih pelanggan, sehingga perusahaan tersebut memberikan kredit kepada pelanggan yang tidak potensial membayar tagihannya. Juga dapat terjadi adanya stabilitas ekonomi dan kondisi negara yang tidak menentu, sehingga menyebabkan piutang tersebut tidak bisa dikembalikan. Resiko yang kedua ada resiko tidak dibayar sebagian piutang. Hal ini tentu saja akan mengurangi pendapatan perusahaan, bahkan bisa menimbulkan kerugian bila jumlah piutang yang diterima kurang dari harga pokok barang yang dijual secara kredit. Ternyata ada resikonya ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke resiko ketiga. Ada resiko keterlambatan pelunasan piutang. Hal ini menimbulkan adanya tambahan dana atau untuk biaya penagihan tersebut. Tambahan dana ini akan menimbulkan biaya yang lebih besar apabila harus dibelanjai oleh pinjaman. Dan resiko yang terakhir yaitu resiko tidak tertanamnya modal dalam piutang. Hal ini terjadi karena adanya tingkat perputaran piutang yang rendah, sehingga akan mengakibatkan adanya modal kerja yang tidak produktif. Ya, terus gimana sih Kak kita menghandle kerugian-kerugian piutang tersebut? Oke, jadi bagi para pihak perusahaan akan melakukan pengalihan piutang dagang. Pengalihan piutang dagang ini dibagi menjadi 2 metode dalam pencatatan piutang. Yang pertama ada metode penghapusan langsung. Metode ini tidak ada ayat jurnal yang disesuaikan sampai suatu perkiraan spesifik secara pasti telah ditetapkan sebagai tak tertagih, sehingga kerugian tersebut dicatat dengan mengkredit piutang dagang dan mendebit beban piutang tak tertagih. Metode ini mencatat jika piutang tak tertagih dalam 1 tahun, ditentukan bahwa suatu piutang tertentu tidak bisa ditagih lagi. Kekurangannya, tidak mencocokkan biaya dengan pendapatan periode yang bersangkutan, ataupun menghasilkan piutang yang ditetapkan pada estimasi nilai yang dapat direalisasikan di neraca. Metode yang kedua ada metode penyisihan, yaitu estimasi yang dilakukan untuk perkiraan piutang tak tertagih dari semua penjualan kredit atau total piutang yang beredar. Estimasi tersebut dimasukkan sebagai beban dan pengurangan tak langsung dalam piutang dagang melalui suatu kenaikan dalam perkiraan penyisihan dalam periode saat penjualan tersebut dicatat. Metode ini mencatat beban atas dasar estimasi dalam periode akuntansi saat penjualan kredit tersebut dilakukan. Ih, bingung gak sih? Ih, ayo lo bingung. Oke, biar gak bingung lagi, kita langsung aja masuk ke contoh dari metode piutang penghapusan langsung. Yang pertama, dijual barang dagang sebesar Rp600.000 secara kredit. Maka kita bisa jurnal nih, piutang dagang di debit sebesar Rp600.000, penjualan di kredit sebesar Rp600.000. Yang kedua, diterima pelunasan piutang dagang sebesar Rp570.000.
Maka jurnalnya kas di debit 570.000, piutang dagang di kredit 570.000. Selanjutnya, dihapus piutang kepada Tuan Faizul sebesar 2.400.000. Maka kita bisa jurnal kerugian piutang di debit 2.400.000, piutang dagang di kredit sebesar 2.400.000. Dan yang terakhir, Tuan Faizul melunasi piutang yang telah dihapus sebesar 1.800.000. Maka jurnalnya kas di debit 1.800.000, piutang dagang di kredit 1.800.000. Nah, gitu nih contohnya. Oke, kita lanjut contoh kedua dari metode penyisihan. Contoh ini kita balik lagi ya ke calculating, jadi mohon disimak dengan baik-baik. Kita akan mencoba perhitung lagi, kita harus mencoba calculate lagi dan menganalisis lagi. Jadi ada suatu kasus, saldo piutang PT Grande sebesar 25 juta pada tanggal 1 Januari 2010. Saldo piutang pada tanggal 31 Desember sebesar 40 juta. Nah, persentase penyisihannya sebesar 3%. Maka kita hitung dulu nih, untuk menyelesaikannya kita hitung rata-rata saldo piutang dengan cara 25 juta ditambah 40 juta dibagi 2. Maka akan dihasilkan 32.500.000 rupiah. Lalu kita masuk ke penyisihan piutang tak tertagih, yaitu persentase dikali dengan rata-rata saldo piutang. Jadi 3% dikali 32.500.000 rupiah, maka akan didapatkan 975.000. Nah, jika penyisihan piutang tak tertagih tersebut memiliki saldo kredit sebesar 400.000, maka biaya piutang tak tertagih pada tahun 2009 ialah 975.000 dikurangi 400.000, maka akan dihasilkan 575.000. Lalu pencatatan jurnalnya pada perusahaan tersebut yaitu mendebit biaya piutang tak tertagih sebesar 575.000 dan mengkredit penyisihan piutang tak tertagih sebesar 575.000. Nah, masih bingung gak nih? Apa sih pengertian piutang? Bagaimana metodenya? Lalu risiko-risikonya apa aja? Semoga apa yang aku jelaskan dapat mewakili penasaran kalian ya. Kita lanjut ke bagaimana sih cara mengatasi piutang usaha atau piutang dagang tersebut tidak tertagih. Nah, aku di sini punya 5 cara nih. Yang pertama melakukan follow up. Dengan melakukan follow up ini terhadap yang belum dibayarkan kepada yang pihak bersangkutan, maka potensi untuk dibayarkannya menjadi lebih besar nih. Jadi kita sebagai pihak penjual harus selalu mengingatkan pihak kreditur, ayo jangan lupa bayar utangnya. Kak, mau bayar utangnya kapan ya? Kak, pelunasannya tanggal sekian, jangan lupa dibayarkan ya. Oke, teman-teman, kita harus responsible untuk ikut andil dalam bagaimana kreditur tersebut akan melunasi utangnya. Barangkali aja nih pihak yang terutang lupa kalau dia punya utang yang harus dibayarkan, sehingga tidak sampai menjadi piutang yang tertagih. Yang kedua, ada tagih lebih agresif. Jika kita udah melakukan follow up secara baik-baik, namun tidak membuahkan hasil, maka pihak perusahaan bisa melakukan tindakan yang lebih agresif untuk menagih piutang yang belum lunas. Tindakan agresif. Jangan salah paham dulu nih, tindakan agresif itu bukannya semata-mata sebagai tindak kekerasan atau tindak pemaksaan. Namun, tindakan agresif ini kita lakukan dengan melayangkan surat teguran kepada pihak yang terutang, atau bisa juga kita mengutus debt collector untuk menagih utang yang belum terbayarkan. Lalu, yang ketiga, ada pemberian denda keterlambatan. Nah, kita sebagai pihak penjual harus memberikan denda keterlambatan agar membuat pihak terutang itu berpikir 2 kali nih kalau telat bayar. Aku kalau telat bayar nanti kena denda 2 kali lipat dong. Kalau aku bayar bulan depannya lagi, aku denda 3 kali lipat toh. Nah, itu jadi kita harus melakukan denda keterlambatan biar pihak terutangnya itu punya tanggung jawab untuk membayarkan utangnya dengan tepat waktu. Yang keempat, ada menerapkan kebijakan limit kredit.
Kalau sebelumnya perusahaan memberikan limit kredit sebesar 30 hari untuk semua konsumennya, maka untuk mencegah piutang tak tertagih bisa dikurangi menjadi 2 minggu, atau perusahaan hanya melayani pembelian tunai. Ya, meskipun pembelian tunai itu lebih sedikit konsumen ya, karena kan kalau kita melakukan pemberian kredit itu tujuannya menaikkan jumlah pendapatan kita, walaupun pembayarannya masih tertunda. Jadi lebih baiknya kita menggunakan atau menerapkan limit kredit tersebut. Aku udah melakukan follow up, udah menagih lebih agresif, udah ngasih denda juga, dan juga udah melakukan limit kredit, bahkan sambil manggil debt collector, tetapi pihak terutang gak mau bayar nih Kak, apa yang harus aku lakuin? Oke, kita masuk ke solusi terakhir. Solusi terakhir itu adalah kita bisa, bagi para pihak penjual, bisa blacklist konsumen yang menunda pembayaran. Jika keempat langkah tersebut sudah dilakukan namun dirasa tidak efektif dan tidak dapat dilakukan lagi, maka kita bisa blacklist aja tuh konsumen yang nunda-nunda bayar. Sehingga konsumen yang udah kita blacklist nggak bisa terkonek lagi ke perusahaan kita, karena konsumen tersebut telah merugikan dari perusahaan kita, seperti itu. Wah, nggak kerasa ternyata kita udah di akhir materi nih. Aku udah banyak ngejelasin tentang akun receivable atau piutang dalam perusahaan. Semoga semua penjelasannya itu dapat dipahami, dicermati, dan menjadikan wawasan bagi teman-teman yang mendengarkan ya. Aku minta maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang kurang tepat, bahkan terkesan belibet nih omonganku atau penjelasanku. Aku minta maaf ya. Semoga kita bisa sama-sama belajar. Kurang lebihnya itu dari aku. Aku pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.